Tawi. Tawi. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Johan Gunawan. Pada kesempatan hari ini, gue kan ini yang gue potong. Ini di musim pruning, ya, pruning season di Marlborough Region 2024, ya. Jadi yang kanan ini yang sekarang gue lagi naikin kawatnya nih, karena kan ini udah gue potong, udah selesai gue pruning nih kiri kanan kan ya. Tapi sama gue tuh pengen gue stripping juga gitu, karena stripper kita yang lain tuh pada agak sedikit behind. Jadi kita tuh harus ngebantuin dengan cara ya kayak begini, kita potong dan tarik roja kita sendiri gitu loh ya. Kalau gue sih mendingan tarik yang gue potong gitu loh kan, karena banyak yang cuts kan ekstra gitu kan ya, ekstra cuts. Dan semua orang tuh beda-beda gitu teman-temannya. Ada yang nggak perlu naikin kawat ya. Nah, kalau gue kan gue tahu triknya gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang pulau gitu ya, mereka tuh tenaganya kayak buset, pada banyak energinya gitu loh. Nah kalau kayak gue kan work smarter not harder gitu teman-temannya. Jadi sama gue setelah gue potong, gue balik lagi, nah gue naikin kawatnya, terus gue potong lagi gitu loh. Jadi tarik juga dan potong juga gitu as I go gitu ya. Jadi kerjaan ini karena kita kita punya tim yang untuk strippingnya tuh agak little bit behind. Nah ini juga walaupun ya teman-temannya sama gua tuh gua extra cut lagi, tapi sama gua tuh gua masih consider untuk nggak sembarangan juga gitu. Abis gua tarik walaupun banyak sampah gitu kan, karena ini kan banyak extra cut kan ya, yang kecil-kecil tuh pada nyangkut-nyangkut di irigasi, karena nanti ada mesin mulchingnya gitu loh. Itu biasanya tuh kalau misalkannya setelah di wrapping pruning dulu ya kan, dipotong terus di stripping kayak gue lakukan sekarang ini, terus ada tukang wrappers. Nah nanti tuh ada mungkin kontraktornya gitu, dia datang dan dia bersihkan dari belakangnya itu head cleaning. Nah habis itu dari pihak mungkin ownernya sendiri atau dia pakai kontraktor lain untuk bagian untuk mesinnya gitu, untuk manajemen untuk traktor mesinnya gitu, mereka datang dan untuk di mulching gitu loh. Nah kalau kayak gitu kan mereka butuh di punya roti mesti bersih, jangan sampai ada yang nyangkut-nyangkut gitu, karena itu kalau kayak gitu nggak bagus ya, kelihatan kotor gitu. Makanya ini setelah gue tarik begini, gue stripping ya, gue balik lagi, gue bersihin juga gitu. Jadi kan kelihatan lebih rapi gitu loh. Jadi ya consider sama yang untuk mesin supir traktor gitu. Jadi kan nggak banyak sampah-sampahnya gitu loh ya kan. Nanti kalau udah di wrapping dan dibersihkan headsnya gitu, kelihatan lebih rapi, nggak banyak sampah-sampah gitu loh. Jadi kan kalau misalnya grower atau manager lewat gitu nggak kelihatan kayak kotor, jadi bersih rapi gitu loh. Dan kita memang jaga kita punya kualitas gitu loh, bukan hanya untuk pruning aja juga gitu, untuk wrappingnya juga gitu, dan kebersihan kita gitu. Sama kita tuh kalau misalkan gue lihat nih orang dari tim kita atau siapa gitu ya, mereka makan tuh ada sampahnya gitu, makan biskuit atau minuman yang botol-botol gitu, plastik botol mungkin dia ketinggalan yang sampahnya gitu kan ya, gue ambil terus taruh di mobil aja gitu kan, nggak enak gitu loh. Masa kita kerja terus nyampah di tempat orang gitu, itu kan nggak bagus kayak gitu kan ya. Coba aja pikir kalau misalnya kita ke rumah orang terus nyampah gitu ya kan, itu kan nggak enak gitu kan. Atau enggak orang lain datang ke rumah kita mereka nyampah gitu, nggak kayak begitu. Kita
kualitas jagain, terus juga kita punya kebersihan juga jagakan juga gitu. Makanya apa namanya grower sama manajer tuh mereka suka sama kita gitu, karena kita apa namanya ya gimana ya, profesional aja lah gitulah ya. Apa namanya walaupun kerja di kebun gitu ya, kita kan pengen dapat kerjaan lagi gitu loh, nggak mau yang satu musim waktu selesai ini terus nggak dipakai lagi gitu kan, bikin malu. Kayak waktu itu apa namanya dari kontraktor juga gitu kan ya, dia ngasih tahu kita dikontrakin 3 tahun gitu, kasih kontrak untuk kerja di kebun mereka tuh 3 tahun gitu loh ya. Kayak gitu kan bersyukur gitu, dan mereka tuh bapak anak 2 gitu loh, dan mereka apa tuh tempat tinggalnya beda-beda gitu, mereka juga punya sendiri juga gitu, dan mereka kasih kita kerjaan gitu loh. Jadi apa namanya kita benar-benar menjaga mereka gitu, apa namanya dengan cara ya kita profesional aja lah gitu kan, kita kerjain tuh dengan yang apa menjaga kita punya kualitas ya, nggak kayak orang lain gitu, kubu lain gitu mereka datang main asal potong aja gitu, bisa sabotase tuh bagaimana untuk bisa hilangin kerjaan gitu loh. Buktinya kita apa namanya di benar-benar apa namanya menjaga kualitas kita, dan orang-orang kita gitu mesti kita jaga, dan supaya tuh mereka juga apa namanya mau ngasih kita kerjaan juga gitu loh ya. Jadi di musim ini nih ya apa namanya kan teman-teman lihat kan ya, gue datang di awal video klip gue pakai apa namanya pakai baju apa yang kayak high vis gitu, bukan high vis sih tapi namanya yang warna hijau gitu, dan juga apa pakai batu gambut gua, dan di dalam itu gua kasakin itu tebal gitu ya, karena pagi hari tuh ini kan musimnya winter nih ya. Apa namanya kalau pagi hari ini masih mending ini bukan jam 9 pagi kali ya, jam-jam 7-an tuh nih pada ini semua teman-teman, semua frosty nih. Kalau pagi hari jalan lewat pintu aja tuh kadang-kadang menggigil, kadang-kadang mesti pakai sarung tangan dua sarung tangan kiri kanan dua gitu loh, karena saking dinginnya kali ya. Jadi ya apa namanya taruh es aja taruh minuman aja tuh kalau tengah-tengah row pas mau minum tuh masih agak beku, bukan beku sih, dingin gitu loh. Jadi ya apa namanya pagi hari gua kerja kayak begini nih ya, apa namanya tadi ya teman-teman lihat nih gua pakai batu gambut kan ya, warna putih gitu. Kalau udah
itu apa namanya, kalau saya lagi suntuk, gue bawa speaker gue sama iPod gue ya, dan gue nggak mau pakai apa namanya, nggak mau dengerin musik pas lagi misalnya lagi mau recording gitu loh, karena kalau misalnya gitu kan tahu sendiri sekarang tuh apa namanya, entah dari Facebook, dari Instagram, atau dari apa namanya, dari other social media gitu. Kalau misalnya lu lagi itu recording atau bagaimana terus tiba-tiba copyright, diblokir, lu suruh apapun, bilang gua nggak sengaja untuk apa namanya copyright, gua nggak punya apa kuasa untuk ini, tetap aja nanti mereka tuh di kalau nggak di mute, kalau nggak lu suruh hapus. Ya sama aja bohong kayak gitu ya, mendingan gua nggak apa namanya dengerin musik atau apa kalau saya lagi recording, takut nanti langsung di copyright, langsung dihapus, kalau nggak disuruh di mute, kalau nggak ya malesin banget, mendingan gua nggak usah dengerin musik dong, ya kan ya. Jadi ya apa namanya ya, kalau misalnya gue lagi nggak recording ya gue dengerin speaker gue gitu, musik gue dari iPod. Dan gue juga tahu gue nggak mau pakai HP gue kalau misalnya lagi mau denger musik, karena takutnya cepet habis baterainya gitu. Udah pakai buat recording, lama pas mau denger lagu gitu kan, apa namanya, cepet habis dong. Ntar nanti bini telepon, makanya gue matiin lagi teleponnya. Ya kan ya, jadi ya makanya gue pakai iPod gue aja. Dan ini udah lama sih, apa namanya, seharusnya gue udah harus update lagu-lagunya gue gitu di apa namanya, dari iPodnya gue. Takutnya, bukan takutnya apa namanya, lagunya itu aja gitu. Ya kan tahu sendiri kalau iPod itu kan kalau selalu masukin, dia synchronize sendiri kan, apa semua musik-musik yang ada di komputer gue langsung ke sync tab semua gitu loh. Jadi mesti apa namanya, ganti lagi gitu, apa namanya, musiknya diupdate lagi gitu. Dan sedangkan iPod gue cuma bisa 32 GB kalau nggak salah sih, jadi nggak terlalu banyak juga sih ya. Jadi ya apa adanya aja lah gitu teman-teman ya. Tapi apa namanya, dengan adanya musik, apa, gue tuh jadi nggak suntuk ke teman-teman. Kerja kayak begini kan kerja diatur ya, kadang tuh kan gue ngambil 4 row, sekali ngambil 4 row diizinin, ya bukannya apa ya, 2 4 4 row itu aja tuh gitu. Itu apa namanya, untuk first, dari dari mulai pagi sampai paling itu sih apa namanya, mungkin jam sebelum lunchtime ya, itu udah habis 4 row gitu loh, mungkin jam satuan habis lunchtime atau apa gitu, baru kita ngambil roll lagi jam 2-an gitu, ngabisin 2 row lagi gitu loh. Terus kayak gitu kan enak juga teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kalau misalkan lagi mau dengar musik atau bagaimana, kalian kerja gitu enak tuh, karena kan apa namanya, lu di tengah-tengah row lu nggak ada apa namanya, nggak ada hiburan, nggak ada apa namanya, nggak ada untuk apa namanya, orang-orang teman kerja lain tuh mereka tuh ada di, mungkin ada di 4 row ke depan atau 4 row ke belakang, ya kan ya. Jadi apa namanya, kadang-kadang tuh kalau itu kan lu jarang ketemu mereka gitu. Kadang sih ada yang nyamperin ke row-nya gua kalau sampai mereka tuh lagi butuhkan rokok atau apa namanya, nggak ada, mau cari korek atau apa gitu, atau mungkin mereka mau tanya pertanyaan apa namanya, di mana kita pergi saat ini, atau apa namanya, selama ada apa, misalnya pohonnya ada yang rusak atau bagaimana, carinya gua gitu loh. Misalnya mereka butuhkan apa gitu, apa alat untuk benerin apa guntingannya mereka atau bagaimana, misalnya ada juga apa namanya, ada mereka kepotong tangannya atau apa gitu, apa potongan dengan apa namanya, kena itu tuh yang lancip-lancip tuh apa namanya, ranting-rantingnya gitu loh ya. Jadi mereka tuh pasti nyamperin gua gitu loh. Dan yang untungnya sih apa namanya, kita tuh kalau misalkannya atau enggak butuh air putih gitu, karena mereka tahu gua tuh pasti bawa ekstra botol apa namanya, 1,5 liter, botol bekas Coca-Cola gitu ya. Sama gue isi dengan air putih gitu, dan mereka tahu kalau misalkan mereka habis, mereka pasti cari gua gitu. Johan, if you go spare water, man, you all could probably have a 1 bottle, 2 bottles if you want. Just take them from the car. It's all in the car. Gue bilang gitu. Kalau itu ya ambil aja gitu, nggak usah tanya-tanya aja gitu. Kalau mereka juga apa namanya butuh korek, karena korek gitu bukan gitu. Jadi mereka tuh ya apa namanya, dan mereka tuh orang pengalaman semua gitu loh, dan mereka kerjanya tuh bener-bener pekerja yang outdoor banget gitu loh.
dan tahu ini tuh kerjaan tuh musim pruning, musim dingin, dan mereka tuh selalu pasti bawa baju ekstra yang jaket tebel gitu, jadi nggak kedinginan juga gitu loh ya. Nah, untuk balik ke tempat kerja, balik ke jalan ini lagi, tuh ya kan teman-temannya lihat tuh apa namanya sama gue tuh gue potong lagi ekstra gitu untuk gue tarikin gitu. Karena tuh walaupun kelihatan gampang ya, kadang tuh kalau selalu nggak hati-hati tuh apa namanya lu mesti hati-hati gitu lu potong, terus lu tarik, lu jangan apa namanya muka lu jangan ke hadapan ke rantingnya gitu pas mau tarik. Karena kalau kayak gitu nanti lu kena mata lu gitu. Dan kadang-kadang tuh sampai ke sabet-sabet gitu, pantat lu belakang kena sabet gitu, sabetan rantingnya gitu loh ya. Dan juga tuh apa namanya ranting itu tuh kayak gitu, itu tajam kayak gitu teman-teman tuh kalau selalu nggak hati-hati gitu ya. Dan gue tuh pakai gue potong, gue tarik tuh loh kan, katan lebih apa namanya habis gue tarik katan kosong gitu kan ya tuh sampahnya tuh buset. Kata sih gampang sih ya kerjaannya gitu, tapi ya dan juga apa namanya lu mesti ada mikir juga gitu cara motongnya gitu, nggak sembarangan main potong aja gitu, enggak. Karena kalau misalnya kayak gini nih gue bisa kelihatan tuh dia ngikat tiga ranting dengan tuh ya di kawatnya gitu, jadi lu mesti ninggalin 5 ya kan, satu untuk misalnya kayak tukang tarik kayak gue nih stripper gini patahin, tapi gue puji Tuhan gue nggak patah-patahin ya, jadi ya bisa kelihatan tuh kan tuh ya apa namanya potongan 5, tinggalin 5 ranting. Dan untuk stripper kalau misalnya mereka apa namanya matain tinggal 4, terus trappers misalnya mereka nggak sengaja patahin tinggal 3 ya kan, tidak ada ekstra lagi 1 gitu loh ya kan ya. Nah ini nih apa namanya kerjaan kayak begitu lah tentu apa namanya bener-bener lu mesti mikir gitu loh apa yang harus lu tinggalin, karena lu nggak mau ninggalin ranting yang apa namanya yang agak weak, karena takutnya nanti pas lagi mau diikat patah gitu loh ya. Dan posisi juga di mana ya, dan juga tuh mesti ada spur itu kayak ekstranya yang kecil, mungkin apa namanya sekelingking gua kali ya ukurannya gitu, tinggalin siap apa ukuran segitu itu untuk kalau misalkan tahun depan apa namanya itu berkembang lagi, itu bagus untuk diikat untuk following year-nya lagi gitu loh ya. Jadi itulah gunanya untuk spur. Susah sih kalau misalkan mau diterangin apa namanya untuk belajar cara untuk potong ini gitu loh. Apa namanya mesti face to face, mesti ada di situ juga. Karena kalau saya kerja kayak begini tuh mendingan awalnya tuh kerja wrapping, mengikat. Karena kalau misalkan rappers disuruh pruning, mereka pasti bakalan tahu ya, maksudnya gue tuh maksudnya yang pengalaman gitu ya, mereka tahu apa yang mereka mau ikat gitu loh, jadi lu tinggalin apa yang lu mau ikat gitu loh, ngerti gak teman-teman ya. Jadi untuk baju untuk pruning ini apa namanya lu mesti tahu wrapping dulu gitu loh ya. Emang sih apa namanya katanya oh lu cuma potong-potong gitu-gitu aja gitu loh, nggak juga teman-teman. Lu mesti mikir juga gitu apa yang harus lu tinggalkan gitu untuk repes untuk ikat apa namanya rantingnya gitu ya. Dan juga tadi teman-teman lihat kan ya gue potong terus gue tarik terus sampai terus kalian gue bersihin juga gitu as I go. Dan nanti pas selesai ini gue balik lagi gue bersihin lagi gitu loh di tengah-tengah di apa namanya di bawah irigasinya mereka gitu. Jadi kalian bisa dengar kan tuh suaranya tong song gitu loh, itu suara apa namanya tarikan rantingnya gitu dari kawatnya gitu loh, kayak song pakai gitu. Lu tahu tuh apa namanya teman-temannya lu lagi stripping gitu. Dan juga kalau misalkannya apa namanya kalau misalkannya nih ya entah gua entar apa namanya rekan kerja yang lainnya gitu ya, dia pakai pisau baru gitu pasti bisa ketahuan gitu, kayak suaranya tuh kayak gitu kayak apa kayak suara tau lah gitu, itu suara apa pisau baru gitu. Jadi apa namanya kadang-kadang juga tuh mereka kan kerja kayak gitu kan ya apa namanya pisaunya tuh kayak cepet kayak kemakan kalau mau gunting
itunya, terus kena kawatnya gitu kan, jadi kayak somplakannya gitu, jadi kadang-kadang bisa diasahin lagi, lama makin tipis gitu loh. Nah kalau misalkan pakai pisau baru, wah enak tuh, cepet langsung song aja gitu ya. Jadi bisa tahu lah gitu suara-suara kayak di kebun gitu ya. Dan juga ini kayak begini nih harusnya pakai kacamata teman-teman, karena kalau misalnya lu tarik begitu, ranting itu bisa kena mata gitu kalau misalnya orang yang nggak pengalaman gitu ya. Gua aja kadang-kadang juga kena juga gitu loh. Jadi ini mesti hati-hati, lu kalau narik kayak begitu lu mesti muka tuh jangan terlalu ke depan rantingnya gitu loh, jangan langsung buang muka aja gitu, karena kalau enggak tuh kena muka jebret aja, waduh bisa kesabet-sabet mukanya lu kalian semua gitu ya. Jadi juga nih di hari ini cuacanya tuh nggak terlalu panas, masih ada awannya gitu loh ya, tapi kadang-kadang juga kalau bisa hari kayak begini tetap aja panas gitu hawanya gitu loh ya. Jadi ya kayak gitu tuh, gue tuh lagi ngejain potongan yang gede, dan juga tuh di kawatnya tuh, di kodonsnya tuh, kalau tarik gitu tuh memang agak susah kalau nggak dipotong bener-bener potong yang rapi, dan juga dipotong tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak gitu bisa untuk narik lebih gampang gitu loh tuh. Dan juga seharusnya gue pakai sarung tangan gitu karena tuh tajam ranting-rantingnya gitu loh, dari yang bekas potongan gitu tuh karena tajam gitu loh. Jadi ya kalian semua yang pengen tahu tentang pekerjaan kayak bagaimana di di vineyard teman-teman, kalian bisa tinggal komen aja di video klip ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe juga teman-teman. Jadi nanti gue bakalan reply, dan juga kalian dapat notifikasi gitu loh ya, di subscribe untuk video klip yang akan mendatang juga gitu, karena semua musim tuh beda-beda kerjanya. Musim summer panas, musim winter kerjaan untuk musim kayak pruning gini, terus abis pruning itu kerjanya ngapain lagi. Biasanya kalau kayak begini abis itu kerja ngerjain pruning wire dropping, nurunin kawatnya gitu yang udah dipotong gitu. Terus ranting-rantingnya, terus kawat di atas semua gitu, yang tadi awal gua naikin kawatnya teman-teman kan ya. Nanti kalau habis itu kawat semua tuh diturunin semua ke bawah, di bawah ada pakunya ikat di gaji situ gitu loh ya. Kalian tinggal subscribe, nanti gua juga upload video lagi di beda-beda video klip ya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah luangkan waktunya. Kalau kalian sehat selalu dalam Tuhan, Tuhan